Peristiwa kebakaran melanda sebuah rumah warga di wilayah Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Api berkobar cukup hebat dalam bangunan hingga menyambar ke teras depan. Kebakaran awalnya terjadi di lantai 1, namun kemudian merembet ke lantai 2 bangunan bertingkat ini. Selain berupaya memadamkan kobaran api, petugas pemadam juga melakukan pendinginan di sebuah ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan ratusan karton minyak goreng kemasan. Itu kayak rumah tempat tinggal, tapi emang khusus untuk kayak ada usahanya gitu. Kayak agen gitu ya, jadi kayak tempat untuk penyimpanan minyak kayak gitu kayak sepertinya. Kebakaran baru bisa dikendalikan setelah lebih dari 1 jam dengan mengerahkan 19 unit mobil pemadam. Diperkirakan kerugian material akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, puluhan emak-emak di Majalengka, Jawa Barat berebut minyak goreng di minimarket. Harga yang murah dan stok terbatas membuat antrean tidak terkendali. Sementara pemerintah akan memberikan sanksi bagi yang tidak menaati kebijakan harga minyak goreng. Satu orang satu, nggak ada lagi. Nggak boleh, biar sebagian semua. Petugas minimarket ini nyaris kewalahan saat diserbu emak-emak yang berburu minyak goreng murah. Karena keterbatasan kuota minyak goreng bersubsidi, setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter sebanyak 1 bungkus kemasan 2 liter. Sejak kemarin pemerintah telah menetapkan minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Cuma satu. Harganya berapa? Rp14.000. Itu gimana sebagai konsumen dibatasi pembelian ini? Ya kurang lah Pak, mana cukup. Minta ditambah lagi. Ibu biasanya kebutuhan minyak goreng berapa? Dalam sebulan? Ya tergantung sih, kadang 4, kadang 5. Sekarang di jatah 1? Ya kurang Pak. Pemerintah pusat akan mengawasi setiap praktek penimbunan yang berpotensi terjadi. Pemerintah juga tengah menyiapkan sanksi jika masih ada pihak yang tidak menaati kebijakan harga minyak goreng tersebut. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Namun harga di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat belum turun. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Meski pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng dengan satu harga, ternyata harga minyak di pasaran masih belum turun. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga minyak curah masih di harga 19 hingga 20 ribu per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan turun menjadi harga Rp16.000. Selain itu, ketersediaan minyak goreng kemasan juga masih terbatas karena kembali ditarik oleh distributor untuk diganti dengan harga baru agar dapat disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau yang curah belum turun, kalau yang kemasan udah turun sebagian. Kalau ke pasar belum turun semua, kalau cuman ke agen-agen udah turun. Sementara di sejumlah pasar tradisional Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Hal ini sangat disayangkan baik pedagang maupun pembeli karena pemerintah berani menentukan harga minyak goreng murah, namun barangnya tidak ada. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Anissa nih ya. Iya, betul Pak. Pak Oke, sejumlah pasar dan pedagang ini masih menjual harga minyak goreng lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena memang pedagang mengakui bahwa kalau misalnya dijual 14.000, 13.000 ataupun 11.500, ini nggak cedak sama modalnya, Pak. Ya, begini. Jadi pada dasarnya para pedagang ini
untuk stok yang lama yang sudah dibeli harus menghubungi suppliernya. Bahasanya kembalikan, retur gitu kan. Dan secara paralel para pedagang juga harus segera meminta pasokan ke supplier. Minta pasokan baru, Pak? Pasokan baru dengan harga baru. Ya kan, dengan harga baru. Jadi dan saya sudah mengeluarkan surat edaran bahwa pada dasarnya yang besar harus yang mengurus yang kecil. Artinya rantai pasok dari mulai pedagang sampai supplier sampai agen dan itu secara berjenjang mereka harus mengurus yang kecilnya untuk pedagang bisa segera mengembalikan barang yang dimilikinya. Kemudian secara paralel meminta pasokan harga dengan pasokan barang dengan harga yang baru. Kalau suppliernya nggak mau terima gimana, Pak? Ya, itu nanti suppliernya yang akan berdampak karena kaitan ini dengan Permendag yang baru. Begitu mereka tidak melakukan pasokan, maka di tingkat hulunya, eksportirnya tidak akan bisa mengekspor. Oke, jadi kalau misalnya ada pedagang minta retur ke supplier, kemudian suppliernya tidak mau, apa yang harus dilakukan oleh pedagang, Pak? Sekarang begini, pada dasarnya itu ada mekanismenya. Jangan masalah retur dulu diutamakan. Kalau belum itu, minta dulu dipasok dengan barang yang baru untuk menyiapkan pedagang tetap bisa berusaha di berdagang minyak goreng dengan harga yang baru. Jadi dilakukan secara paralel, tidak bisa diikatkan. Harus mengembalikan dulu atau mendapatkan dulu pasokan baru. Jadi pasokan baru dalam 1-2 hari ini akan segera masuk ke pasar tradisional. Kami sudah bicarakan dengan di tingkat hulu perusahaan minyak goreng untuk segera memasok ke pasar tradisional kalau memang di tingkat eksportirnya ingin segera melakukan eksportasi. Baik. Ini kan hanya 20%. Baik. Yang di DMO kan. Baik, Pak Oke, kalau untuk pasokan dan distribusi minyak goreng setelah penetapan HET ini seperti apa dan apa penyebabnya sampai saat ini minyak goreng ini masih langka? Bahkan tadi di beberapa daerah, tadi sebelumnya ada liputannya, ibu-ibu ini dibatasi, satu orang hanya boleh membeli 2 liter. Kenapa ini ada pembatasan? Karena belum ada kelancaran dalam sisi pasokannya, sehingga yang dimanfaatkan yang ada pasokan ini para pedagang menjadi membatasi. Harusnya tidak terjadi karena dengan skema DMO ini sudah kembali ke acuan normal. Kapan pasokan bisa diperbaiki, Pak Oke? Artinya permasalahan minyak goreng harga tinggi itu lebih banyak diakibatkan oleh harga bahan baku yang tinggi. Yes. Kalau harga bahan baku yang tinggi dengan DMO dan DPO, artinya tidak ada alasan lagi bagi perusahaan minyak goreng untuk menjual harga tinggi karena bahan bakunya sudah murah. Kapan pasokan bisa diperbaiki, Pak? Dalam waktu dekat ini pasokan akan segera masuk dan saya sudah dapat komitmen untuk ke pasar tradisional berkisar 20.000 ton atau sekitar 200 juta liter. Baik, Pak. 20 juta liter itu akan segera masuk dalam 1-2-3 hari ini. Baik, Pak Oke, apakah ada sanksi bagi pedagang yang menjual di atas harga HET, Pak? Itu ada sanksi tentunya. Tetapi yang paling gampang saat ini adalah sanksi sosial, tidak dibeli masyarakat karena ada jalur lain dengan harga yang 14.000. Baik, terima kasih Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa
Pemirsa, tersinggung unggahan di media sosial, seorang warga memblokir akses tetangga dengan menembok pagar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.